Di awal film memperlihatkan, anggota polisi yang sedang mengejar satu mobil mafia. Tak lama dari itu, si anggota polisi berhasil memojokkan si mafia, lalu mengambil semua tas yang ada di mobil si mafia. Namun sayangnya teman-teman si mafia berdatangan, hingga terjadi aksi adu tembak. Di tengah pertempuran, para polisi lain berdatangan hingga mereka pun langsung melarikan diri. Di tengah perjalanan, si anggota polisi dan satu temannya mencoba membuka tas yang baru saja dirampasnya, yang ternyata berisi narkoba seberat 25 kg. Diberitahu kalau anggota polisi ini bernama Vin, dan temannya bernama Mining. Ternyata Vin ini adalah polisi yang sedang menyamar, demi memberantas semua mafia barang haram yang ada di kotanya. Sesampainya di rumah, Vin langsung melihat foto para bos mafia, yang akan menjadi target Vin selanjutnya. Keesokan harinya memperlihatkan Vin, yang sedang berada di kantornya. Di sini Vin langsung mengikuti briefing pagi, bersama para atasannya. Si atasan menugaskan Vin, untuk menyelidiki kasus tembak-menembak yang terjadi tadi malam. Si atasan tidak mengetahui kalau orang yang semalam adalah Vin, karena Vin sendiri sedang ditugaskan oleh petinggi polisi pusat untuk menyamar. Dengan cepat Vin dan Mining langsung pergi ke TKP, untuk berpura-pura memeriksa di tempat kejadian semalam. Ketika Vin sedang melihat kondisi sekitar, tiba-tiba ia dihampiri oleh detektif wanita yang bernama Anna. Di sini Anna mengatakan, kalau ia baru saja menemukan selongsong peluru milik anggota polisi. Namun Vin menjawab, mungkin peluru itu milik polisi yang semalam mengamankan kejadian di tempat ini. Kemudian Anna menghampiri rekannya yang bernama Denny. Di sini tampaknya Anna dan Denny mencurigai Vin, telah bersekongkol dengan para mafia barang haram. Diberitahu kalau Anna dan Denny ini adalah detektif khusus, penanganan kasus polisi korup. Setelah itu Vin pergi ke rumah sakit, untuk menemui istrinya yang bekerja di sana. Di sini si istri meminta Vin agar mengantarkan anak mereka, ke pertandingan baseball yang sore ini akan digelar. Ini dia anak Vin, yang bernama Thomas. Tanpa menunggu lama, Vin dan Thomas pun langsung pergi ke lokasi pertandingan baseball. Di tengah perjalanan sambil menunggu macet, Thomas mencoba memainkan pistol ayahnya. Namun tiba-tiba dua orang asing datang, dan inilah yang terjadi. Terlihat Vin yang tidak berdaya akibat luka tusukan tadi. Sementara Thomas berhasil diculik oleh kedua orang asing tersebut. Di waktu yang sama, tiba-tiba Vin dihubungi oleh seseorang bernama Stanley. Di sini Stanley mengatakan, kalau Vin semalam telah mencuri barang haram miliknya seberat 25 kg. Jika hari ini Vin tidak mengembalikannya, maka Thomas dipastikan akan tewas. Mendengar hal tersebut, Vin mengatakan kalau ia akan segera mengembalikan barang haram itu, asalkan Thomas tidak diapa-apakan. Setelah itu Vin mendatangi temannya yaitu Mining. Di sini Vin memarahi Mining, karena Vin berasumsi kalau Mining lah yang telah membocorkan identitas Vin kepada Stanley. Mining pun bersumpah, kalau ia tidak pernah membocorkan identitas Vin kepada siapapun, apalagi kepada Stanley. Adegan berpindah ke bos kartel yang bernama Rock Novak. Terlihat Rock Novak sedang menyiksa saudaranya sendiri, karena telah berani mengkhianatinya. Dengan kejam Rock Novak pun memerintah para anak buahnya, untuk menghabisi saudaranya itu. Diberitahu kalau Rock Novak ini yaitu bosnya Stanley, dan barang haram yang Vin curi semalam, adalah milik Rock Novak. Kembali ke Vin yang sedang di perjalanan, untuk mengembalikan barang haram itu kepada Stanley. Di sini ia dihubungi oleh istrinya, yang menanyakan keberadaan Thomas karena tidak mengikuti pertandingan baseball. Vin yang tak mau membuat istrinya panik, ia pun menjawab kalau Thomas baik-baik saja, dan sekarang sedang bersamanya. Sesampainya di klub malam milik Stanley, terlihat detektif Anna dan Denny yang mengikuti Vin. Di sini Vin langsung membawa barang haramnya, untuk ditukar dengan Thomas anaknya. Sebelum bertemu Stanley, Vin pergi ke toilet untuk menyimpan dulu sebagian barang haramnya, kemudian ia pun menemui Stanley. Namun setelah Vin pergi, terlihat Anna yang langsung mendatangi toilet itu, hingga berhasil menemukan barang haram yang tadi disimpan oleh Vin. Di sini Anna semakin yakin, kalau Vin adalah polisi korup yang bekerja sama dengan mafia. Tanpa ragu Anna langsung membawa semua barang haram itu, untuk dijadikan bukti. Kembali ke Vin yang kini sudah bertemu dengan Stanley. Vin langsung memberikan sebagian barang haramnya, lalu ia meminta Thomas dilepaskan terlebih dahulu, sebelum ia memberikan sebagian lagi barang haramnya. Kemudian Thomas pun dibawa ke hadapan Vin. Namun Stanley tidak akan melepaskan Thomas, sebelum Vin memberikan sebagian lagi barang haramnya. Pada akhirnya Vin langsung kembali ke toilet, untuk mengambil sisa barang haram yang tadi ia simpan. Di sisi lain terlihat Anna yang sedang membawa barang haram itu, lalu menghubungi Denny agar segera menemuinya. Kembali ke Vin yang sedang panik, karena barang haram yang tadi ia simpan kini sudah tiada. Kemudian Vin bertanya kepada penjaga toilet, dan si penjaga mengatakan kalau tadi ada wanita berambut pirang, yang membawa tumpukan plastik.
Seketika Finn langsung menyadari kalau detektif Anna lah yang telah membawa barang haram tersebut. Berpindah ke Stanley yang kini didatangi oleh bosnya, yaitu Rob Novak. Di sini Stanley meminta Rock agar menunggu sebentar, karena barang tersebut sedang diambil. Namun terlihat Rock yang langsung mengancam Stanley, jika sampai terjadi apa-apa kepada barang haramnya. Dengan cepat Stanley langsung menghubungi para anak buahnya, untuk mencari di mana keberadaan Finn sekarang. Di sisi lain memperlihatkan detektif Anna, yang sedang menyimpan barang haram itu di sebuah loker penitipan. Kemudian Anna langsung menemui Danny, dan menceritakan semuanya. Kembali ke Finn yang tak kehabisan akal untuk mengelabui Stanley. Ia nekat masuk ke dapur, lalu mengambil tepung untuk dibuat semirip mungkin dengan barang haramnya yang hilang. Kemudian Finn memasukkan tepung itu ke dalam tas, dan membuat dol sletingnya agar tidak bisa dicek. Dengan cepat Finn langsung mendatangi Stanley, yang kini sudah bersama Rob Novak. Di sini Stanley sempat menanyakan, kenapa Finn lama sekali. Finn berbohong dengan mengatakan, kalau di luar sudah banyak polisi sehingga ia harus mengelabui para polisi itu dulu. Rob Novak sempat meminta agar barang haramnya dicek dulu, namun untungnya ada seseorang yang mengetuk pintu, hingga Finn mengatakan kalau itu mungkin polisi. Pada akhirnya Stanley meminta Rob Novak pergi, demi keamanannya. Kemudian Stanley juga langsung menghubungi anak buahnya, untuk melepaskan Thomas. Ketika Finn akan keluar dari ruangan itu, ternyata yang mengetuk pintu tadi bukanlah polisi, melainkan pelayan yang akan mengantarkan minuman. Pada akhirnya Finn berhasil mendapatkan kembali Thomas anaknya, dan ia pun bergegas untuk pergi. Berpindah ke Rob Novak yang masih berada di parkiran. Di sini ia mencoba dulu barang haram itu, sehingga ia menyadari kalau itu hanyalah sebuah tepung. Dengan sangat marah, Rob langsung mengerahkan semua anak buahnya, untuk kembali lagi ke dalam klub Stanley. Sesampainya di dalam, Rob langsung meremas titik Stanley lalu mengatakan, kalau barang tadi hanyalah sebuah tepung. Dengan cepat Stanley langsung menghubungi para anak buahnya, untuk kembali menangkap Finn dan anaknya. Dengan mudah si anak buah berhasil menemukan Finn dan anaknya, hingga terjadilah baku hantam. Pada akhirnya Finn berhasil melarikan diri, namun si anak buah tetap mengejarnya. Di sisi lain memperlihatkan Rob Novak, yang dihubungi oleh ayahnya. Terlihat Rob nampak cemas, karena si ayah hanya memberi waktu 4 jam, agar barang haram itu disetorkan kepada dirinya. Dengan cepat Rob Novak langsung memerintah Stanley, untuk menyelesaikan semua ini dalam waktu 1 jam. Kembali ke Finn yang kini berada di tengah kerumunan orang dugem, bersama dengan Thomas. Saking banyaknya orang Finn harus berpisah dengan Thomas, sementara Thomas sendiri berhasil ditangkap lagi oleh anak buah Stanley. Menyadari hal tersebut Finn langsung panik, sehingga ia menghubungi Mining untuk meminta bantuannya. Adegan berpindah ke detektif Anna dan Danny. Di sini Danny meminta Anna agar pulang saja, sementara dirinya akan menghandle kasus ini seorang diri. Anna yang sangat mempercayai Danny, ia pun setuju dan langsung memberikan kunci loker tadi kepada Danny. Namun ketika akan menaiki lift, Anna tak sengaja melihat Finn hingga terjadi aksi kejar-kejaran. Di sini Anna berhasil memojokkan Finn, hingga sempat terjadi baku hantam. Pada akhirnya Finn berhasil membuat Anna tak berdaya, kemudian menjelaskan semuanya. Finn mengatakan kalau sebenarnya ia diperintah oleh petinggi polisi pusat, untuk melakukan penyamaran yaitu untuk memberantas semua mafia barang haram di kota ini. Kemudian Finn memborgol Anna, dan menanyakan di manakah ia menyimpan barang haram tadi. Pada akhirnya Anna memberitahu Finn, hingga Finn langsung meninggalkan Anna. Berpindah ke Stanley dan satu anak buahnya, yang sedang menanyakan keberadaan Finn sekarang kepada Thomas. Karena Thomas memang tidak tahu apa-apa, ia pun tidak bisa menjawabnya, hingga inilah yang dilakukan Stanley. Ketika Stanley dan anak buahnya pergi, mereka lupa mengunci pintu hingga Thomas berhasil kabur. Berpindah ke Anna, yang saat ini sedang berusaha untuk mengambil ponselnya. Di sini Anna pun berhasil mengambil ponsel tersebut, lalu langsung menghubungi Danny dan memintanya agar mengejar Finn. Dengan cepat Danny langsung pergi menuju loker tadi, hingga menemukan Finn di sana lalu terjadi baku hantam. Pada akhirnya Finn berhasil memenangkan duel tersebut. Namun sebelum pergi, ia mengeluarkan dulu Danny di dalam kolam air, agar tidak tewas. Tak lama setelah itu Finn dihubungi oleh Thomas, yang memberi kabar kalau ia berhasil kabur. Finn langsung meminta Thomas agar menunggunya di tempat aman, karena ia akan segera menjemput Thomas. Sebelum menjemput Thomas, terlebih dulu Finn pergi ke parkiran untuk menemui Mining rekannya. Di sini mereka berdua malah berdebat karena sampai sekarang Finn masih menganggap kalau Mining adalah orang yang membocorkan identitasnya kepada Stanley. Tak lama dari itu, tiba-tiba anak buah Stanley datang dan langsung menembak Mining.
Setelah Mining tewas, Finn langsung memakai seragam polisinya dan akan segera menjemput Thomas. Namun di waktu yang sama, tiba-tiba istri Finn menghubunginya dan menanyakan lokasi Finn sekarang. Karena tidak ada lagi alasan untuk berbohong, akhirnya Finn mengatakan kalau ia sedang di klub malam milik Stanley untuk menyelamatkan Thomas. Mendengar hal tersebut, si istri langsung panik dan ia pun langsung menyusul Finn ke klub tersebut. Kemudian Finn mendengarkan pesan suara dari ponsel almarhum Mining, yang ternyata Mining telah bersekongkol dengan detektif Danny untuk menangkap Finn. Artinya selama ini Mining sahabat Finn sendiri, sudah berkhianat untuk menjebak Finn, yang padahal ia melakukan semua ini atas perintah petinggi polisi pusat. Adegan berpindah ke detektif Danny, yang sedang ditodong oleh Rob Novak di sebuah lift. Rob Novak mengatakan, kalau ia sudah membayar Danny sangat mahal untuk menghabisi Finn. Namun sampai saat ini Finn saja hidup, dan terus mengganggu bisnis Rob Novak. Danny pun berjanji kalau ia akan segera menghabisi Finn sekarang juga. Terungkap fakta kalau Danny ini adalah detektif korup yang sudah bekerja puluhan tahun dengan Rob Novak dan ayahnya. Kembali ke Finn yang kini baru saja melihat Thomas. Namun sayangnya Thomas berhasil ditangkap lagi oleh anak buah Stanley, hingga terjadi baku hantam. Di tengah pertarungan, Rob Novak datang dan langsung menembakkan pistol ke arah Finn. Karena tembakan tersebut, semua orang-orang di sana pun jadi lari berhamburan keluar. Kemudian Finn memanfaatkan kesempatan itu dengan membawa Thomas lalu melarikan diri menggunakan sebuah mobil yang dipajang di sana. Di sisi lain memperlihatkan Anna yang sudah lolos dari borgolan Finn tadi, hingga ia pun berhasil menodong Stanley lalu menangkapnya. Kembali ke Finn yang sudah berada di parkiran. Di sini Finn meminta Thomas menyetir, karena dirinya akan menyerang Rob Novak dan anak buahnya yang masih terus mengejar. Pada akhirnya Finn berhasil menghabisi para anak buah Rob Novak, hingga tinggal menyisakan Rob dan satu pengawalnya. Terlihat Rob sendiri yang sudah memakai perlengkapan lengkap, lalu ia menembakkan bom asap ke arah mobil Thomas, hingga inilah yang terjadi. Untungnya Thomas masih bisa keluar, lalu bersembunyi di kolong mobil. Di sisi lain memperlihatkan istri Finn, yang baru tiba di parkiran dan langsung mengambil pistol untuk berjaga-jaga. Sementara Finn sendiri, terlihat kini sedang berhadapan dengan pengawal Rob. Ketika Finn sudah mulai kewalahan, tiba-tiba Thomas melakukan hal ini. Tak sampai di sana, karena sekarang ada satu anak buah Rob Novak yang masih hidup, dan langsung menodong Finn dan Thomas. Untungnya istri Finn datang tepat waktu dan inilah yang terjadi. Kini tinggal menyisakan Rob seorang, sehingga Finn mencoba untuk bernegosiasi dengannya. Finn berjanji akan segera mengembalikan barang haramnya, namun Rob harus membiarkan ia dan keluarganya pergi. Mendengar hal tersebut, Rob menyetujuinya namun inilah yang terjadi. Pada akhirnya Finn berhasil menghabisi Rob Novak, lalu ia langsung pergi membawa keluarganya. Adegan berpindah ke detektif Anna dan Danny, yang kini sedang membawa Stanley untuk diadili. Di tengah perjalanan, Anna mendapat telepon dari Finn yang memberitahu kalau Danny adalah seorang pengkhianat. Finn juga mendengarkan bukti pesan suara Danny dengan Mining, yang ternyata mereka berdua adalah anak buah Rob Novak. Hal itu tentu membuat Anna menjadi murka, namun inilah yang terjadi. Keep driving. Ketika para polisi datang untuk memeriksa, Danny mengatakan kalau Anna dan supir ditembaki oleh Stanley, sehingga mobilnya menjadi terbalik. Kemudian ketika Danny akan dibawa untuk diobati, tiba-tiba Anna keluar yang ternyata ia masih hidup. Di sini Anna langsung memerintah para polisi di sana untuk menangkap Danny, karena pengkhianat sesungguhnya adalah Danny. Tak lama setelah itu anggota polisi dan DIE pun mengolah TKP ke parkiran klub malam milik Stanley. Di sana mereka mendengar suara panggilan ponsel di jasad Rob Novak yang terus berdering. Ternyata yang menelpon itu adalah ayah Rob Novak, hingga diangkat oleh ketua DIE, namun inilah yang ia katakan. We've got a problem. Kemudian film pun